Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak Ustaz semuanya, ya semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya tema 9, subtema 2, pembelajaran ketiga. Silakan dibuka buku paketnya halaman 80 atau perhatikan gambar yang tampil di layar HP-nya masing-masing. Pembelajaran ketiga ini masih mengenai tentang iklan, ya. Karena sebuah iklan yang menarik adalah yang membuat orang lain tersugesti. Intinya ketika seseorang beriklan itu ada tujuannya agar orang lain membeli produk yang ditawarkannya. Berbagai macam interaksi yang dibuat atau yang disajikan dalam sebuah iklan agar menjadi menarik. Ini contoh sebuah iklan, ya. Perhatikan contoh iklan ya di bawah ini, ya. Ini penggunaan bahasanya. Bahasanya adalah segar, nyatanya menyegarkan, ya. Kalimat dalam iklan tersebut itu bersifat singkat, padat dan jelas. Singkat dan segar, nyatanya menyegarkan, ya, padat dan juga jelas. Yang di bawah ini merupakan iklan, ya. Ini ada juga iklan di televisi tentang iklan mie instan. Anak semua, ya, bahasa iklan dalam sebuah produk yang kita tawarkan tentu harus menarik perhatian masyarakat banyak dan mampu menggugah selera masyarakat sehingga masyarakat membeli produk yang kita tawarkan. Adapun beberapa ciri-ciri bahasa iklan yang harus diperhatikan agar iklan kita tersebut terlihat menarik dan mendapat perhatian dari khalayak banyak. Pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis dan sopan, ya, seperti tadi. Segar, nyatanya menyegarkan. Bahasanya tepat, logis dan sopan. Maksudnya logis ini masuk akal. Tentu di sini es atau air fungsinya adalah menyegarkan ketika diminum, ya. Dan juga bahasanya sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Maksudnya sugesti ini adalah menarik perhatian khalayak ramai agar mampu membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Maksudnya dalam kalimat sebuah iklan itu, ya, menyampaikan informasi apa? Contohnya yang ini. Segar, nyatanya menyegarkan. Apa informasinya? Ya, minumannya segar dan menyegarkan ketika diminum. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Maksudnya sasaran apa? Kalau minuman tadi, ya tentu, ya, sasarannya agar orang lain membeli, ya, produk atau minuman tersebut ketika haus, ya, membeli produk tersebut untuk diminum agar menghilangkan dahaga dan nyatanya dia mau menyegarkan. Intinya adalah, ya, ketika membuat iklan, bahasa harus singkat, padat dan menarik perhatian orang lain sehingga orang lain tersugesti untuk membeli produk yang kita tawarkan. Sini lanjut, ayo membaca, ya. Ini gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ustaz, kita ketahui semuanya bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari, ya, beraneka ragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan bahasa daerah. Ya, tentu kita bersatu agar terciptanya kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan adalah, pertama, Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara ini maksudnya adalah di sini melihatkan, yang menampilkan, ya, keanekaragaman budaya dalam Nusantara. Ada yang menggunakan pakaian adat, ada yang menggunakan tentang kesenian, ya, ada juga menggunakan seni,
ya dalam setiap daerahnya masing-masing. Di sini ada beberapa yang kita lihat. Ada di sini tari payung. Ya. Ini ada tari payung, ada yang berasal dari tari Kalimantan, ada tari kipas dan tari yang lainnya. Yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Ya, Indonesia, masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya. Majemuk itu maksudnya adalah Indonesia itu beraneka ragam. Walaupun kita berbeda-beda, ya kita tetap saling menghormati, saling menghargai, hidup aman, tentram dan berdampingan dengan tetangga yang tidak atau yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua, yang ketiga maksudnya semangat kekeluargaan dan tolong menolong. Ya, tolong menolong ini sudah merupakan tradisi yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ya, kalau ada tetangga kita, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda adat istiadat, walaupun berbeda asal daerah, walaupun berbeda bahasa, tetap kita tolong menolong ketika ada yang terkena musibah. Kenapa? Karena ketika tolong menolong, ya semua pekerjaan yang berat itu, musibah yang berat akan terasa berkurang, ya yang dirasakan oleh yang merasakannya. Lanjutkan. Oke, ayo membaca. Ya, manusia mempunyai keragaman kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Tentu manusia ini memerlukan ya kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Dan juga kegiatan ekonomi seseorang itu pada umumnya berbeda-beda walaupun ada yang sama. Ini merupakan salah satu atau contoh kegiatan ekonomi adalah tentang pertanian. Ya, di Indonesia ya apalagi di perdesaan itu masyarakat atau mata pencarian masyarakatnya adalah petani. Ya, sini merupakan petani padi. Yang kedua, perkebunan. Nah, perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman teras. Contohnya apa perkebunan? Contohnya perkebunan karet, kelapa sawit, perkebunan tebu, perkebunan kelapa, cengkeh, kopi dan lain sebagainya. Yang ketiga, peternakan. Ya, peternakan ini adalah tentu ya peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya, baik itu dagingnya atau bulunya kalau bisa dan juga susunya beserta dagingnya. Ya. Contoh peternakan adalah bisa peternakan sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, kelinci, ayam dan lain sebagainya. Yang keempat, perikanan. Ya, perikanan itu ada dua, ada perikanan darat. Ya, perikanan darat dengan cara membuat kolam. Yang kedua ada perikanan air tawar dan perikanan air payau. Intinya perikanan ini adalah kegiatan untuk memelihara ikan untuk dimanfaatkan untuk dijual, memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi. Nah, biasanya ini kehutanan ini ya contohnya ketika ada hutan yang terbakar, nanti dilakukan penanaman. Ya, bisa tanam kayu jati dan beberapa jenis kayu yang lainnya. Dan juga hutan ini tidak boleh dirusak. Ya, kenapa? Karena hutan manfaatnya banyak sekali. Selain menyuplai atau menyediakan oksigen, juga membuat atau menahan terjadinya erosi ketika terjadi musim hujan. Yang keenam, pertambangan. Ya,
Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Pertambangan ini banyak. Ada tambang emas, tambang minyak bumi, tambang batu bara. Kalau di Batam ada juga tambang pasir ya. Arah ke Nongsa. Kalau antum pernah ke Nongsa melewati rumah sakit Polri, lihat belakang itu akan antum jumpai pasir ya atau tambang pasir. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ini Batam. Batam itu terkenal dengan kota industri. Bahkan ada di antara orang tua kita atau saudara kita atau kakak kita yang bekerja di industri. Baik industri Muka Kuning ataupun Tanjung Uncang, Batu Ampar atau yang lainnya. Yang kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Mungkin di sini ya, juga banyak di antara orang tua kita atau saudara kita yang mata panjangnya adalah berdagang, jual beli. Mungkin jual beli makanan, jual beli kurma, madu, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam perdagangan ini, kalau perdagangan antar negara ada yang disebut dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sementara impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Contohnya, kalau antum membeli barang-barang yang berasal dari Singapura atau Malaysia atau negara lainnya, itu disebut dengan barang impor. Ya. Sementara kalau kita menjual barang, ya, menjual barang kita ke negara tetangga, ke Singapura, Malaysia, itu disebut dengan ekspor atau barang ekspor. Intinya impor adalah barang yang masuk ke negara kita. Ekspor adalah barang yang keluar dari negara kita ke negara tetangga. Yang 9, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa. Ya, disediakan jasa, bukan produk, benda, untuk mendapatkan keuntungan. Contoh jasa apa di sini? Tukang beca, Gojek, Gokar, ya, bidang pariwisata, guide, dokter, guru, dan lain sebagainya. Intinya 9 kegiatan ekonomi tadi adalah tujuannya ya hanya satu, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Intinya untuk mendapatkan uang. Apapun jenis kegiatan ekonomi kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting harus halal, halalan dan thayyiban. Ya. Hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.